Halo teman-teman, balik lagi dengan Om Rewo tetap di Random Box. Oke, Random Box hari ini kita bakal lanjut tutorial DaVinci Resolve ya. Jadi kita akan masuk ke tutorial yang kedua jadinya. Yang pertama, yang kedua. Yang kemarin kan kita baru kenalan sebenarnya sama softwarenya DaVinci Resolve itu seperti apa. Nah, hari ini Om Rewo mau ngajak kalian buat belajar gimana caranya ngedit basic dari DaVinci Resolve. Jadi gimana kita cutting klip, nyambungin satu klip dengan klip lainnya dan gimana ngebuat cerita, oke? Kita langsung aja masuk ke softwarenya DaVinci Resolve. Oke. Jadi ketika kalian sudah masuk di software DaVinci Resolve, ingat yang tutorial sebelumnya itu kita di tab media ini, tab yang nomor pertama ini, yang paling kiri paling pertama kita masukin footage kita, video atau apa. Nah, di sini kan Om Brewo sudah masukin satu footage. Om Brewo mau masukin footage satu lagi ya. Jadi kita akan masukkan footage lagi satu biar footage-nya nggak cuma satu. Kita masukin dua footage. Misalnya apa ya footage-nya ya? Ini deh, Kebun Indonesia Raya. Nih misalnya footage pohon-pohon nih kita masukin. Oke. Jadi kita sudah punya tiga footage di sini dan sekarang Om Brewo akan ngajarin gimana kita menggabungkan ketiga footage ini dan bagaimana bikin cut, bikin transisi dan sebagainya. Kita masuk ke tab nomor 3 yaitu tab edit. Nah, kenapa nggak pakai tab nomor 2 Om? Kalau tab cut ini itu apa ya? Terlalu simple karena dia linear, dia naruh hanya di satu layer aja. Jadi Om Bro jarang pakai, hampir nggak pernah pakai sih. Jadi Om Bro pakainya itu di tab nomor 3 yaitu tab edit ya. Jadi kita masuk ke tab edit. Habis itu kita akan buat timeline. Kalian harus buat timeline. Untuk ngedit kalian harus buat timeline. Gimana caranya buat timeline? Buat timeline itu ada dua cara. Yang cara pertama adalah kalian bisa klik kanan di sini. Ada tiga cara sih. Jadi kalian bisa klik kanan di ruang kosong ini media pool kalian. Nih kalian kalau kalian baca di pojok ini ada media pool di pojok atas ini. Nah, di sini kalian klik kanan, timeline create new timeline atau shortcutnya Ctrl N ya. Nah, ini kalian bisa set, klik ini terus kalian kasih nama timeline kalian. Misalnya apa? Random edit gitu. Create atau pencet enter. Nah, ini kalian sudah punya timeline. Nah, di sini kelihatan ada muncul video satu dan audionya di bawahnya. Tipe audionya apa? Stereo gitu kelihatan nanti ya. Dengan itu salah satu cara untuk buat timeline. Kalau kalian malas buat timeline kayak gitu, ada cara lain. Ini Om Bro hapus dulu ya. Oh ya, untuk hapus di DaVinci Resolve kita pakainya backspace. Jangan pakai delete karena delete itu nanti di timeline kalian klipnya malah semuanya kehapus. Kalau pakai delete itu dia langsung hapus, langsung tarik ke depan. Jadi klip kalian jadi berantakan nanti. Jadi pakai tombolnya backspace ya, yang kita pakai backspace. Kalau yang biasa pakai Premiere itu pasti kebiasaan pakai delete. Om Bro juga dulu kebiasaan pakai delete. Oke, kita hapus dulu yang random edit ini. Delete, yes. Nah, cara kedua kalian untuk bikin timeline adalah langsung tarik footage yang kalian mau itu ke bawah sini. Jadi misalnya kalian mau pakai footage ini, kalian langsung tarik ke bawah. Plung gitu. Nah, dia akan buat timeline sendiri. Cuman ini timelinenya nggak namanya ya timeline 1 secara default ya. Nah, kalau kalian mau ganti namanya, kalian tinggal double klik di namanya. Di sini kalian bisa ketik langsung. Double klik di nama timeline yang di sini. Lalu kalian double klik namanya, terus kalian ketik baru namanya apa? Random edit. Nah, ini sudah bisa. Itu cara kedua untuk kalian bikin timeline. Ada lagi caranya? Ada. Banyak jalan menuju Roma. Ini kita delete dulu. Sama kayak tadi biar nggak bingung. Cara ketiga adalah kalian masuk ke atas ini, ambil tulisan file. Habis itu di sini juga ada new timeline atau Ctrl N. Nah, ini kalian tinggal klik cheat. Dia akan keluar mini Windows yang sama kayak tadi, kita kasih nama random box. Random edit, sorry. Nah, ini sama. Terus kita create. Oke. Nah, kita udah punya timeline nih. Oke, jadi step satu yang paling penting membuat timeline kita sudah punya.
Step berikutnya apa? Pemilihan footage. Jadi kita mau pilih footage mana yang kita mau masukin dan dia seberapa masuk in outnya itu. Oke, kita pertama kalau mau pilih footage, kalian bisa langsung double klik di gambar di sini, footage kalian. Jadi kayak ini, kalau kalian geser-geser kursor mouse kalian tanpa kalian klik, itu akan ada kayak sejenis preview kecil. Jadi dia bergerak-gerak gambarnya. Jadi kalian kira-kira tahu, oh ini shotnya isinya apa aja ya. Untuk ini untuk mengecek kira-kira shot kalian ini isinya apa. Oke. Jadi Om Brewok mau masukin ini nih, satu yang gambar banjir ini misalnya kan. Ini Om Brewok double klik di sini. Nah, dia akan keluar di tengah nanti. Sorry, belum double klik. Nah, ini kita sudah double klik, dia akan keluar di tengah sini. Ini apa Om? Nah, ini adalah source kalian. Jadi source video yang kalian miliki itu ada di tengah sini. Kalau kalian double klik yang ini, source video yang ini keluar. Kalau kalian double klik yang video berikutnya, source yang berikutnya akan keluar. Jadi kita, misal Om Brewok mau masukin ini nih. Nah, terus Om Brewok pilih di sini. Om Brewok akan play. Nah, setelah kita play ini, kita akan lihat kita mau dari mana ya. Om Brewok maunya dari sini aja nih, nggak mau dari awal gitu. Nah ini gini kalian, ini kursor untuk play kalian. Kalau kalian pakai ini juga bisa. Ini kalian klik, ini jog wheel namanya. Kalau misalnya kalian pakai alat itu, alatnya muter-muter kayak piringan DJ gitu. Nah, jog wheel ini bisa ditarik juga. Ini kalian klik klik tahan, habis itu kalian tarik kanan atau tarik kiri. Tuh ya. Tapi Om Brewok sih jarang pakai jog wheelnya, lebih cepat langsung ditarik di timeline-nya aja. Nah, misalnya Om Brewok play, oh oke, sampai sini. Untuk play dan pause itu shortcutnya adalah spasi atau space bar. Jadi kalian pencet spasi, dia akan play. Kalian pencet spasi lagi, dia akan pause ya. Ini shortcut yang akan paling sering kalian pakai. Play, pause, play, pause, play, pause. Oke. Nah, dari sini kalian akan dari awal ini, misalnya saya Om Brewok maunya awal masuknya di sini nih. Kalian bisa pakai tombol yang di kanan ini. Ini namanya mark in dan di sebelahnya adalah mark out. Mark in itu apa? Mark in itu adalah kalian kasih tanda di mana video kalian akan mulai. Kemudian mark out adalah kalian kasih tanda di mana video kalian akan selesai. Ini shortcutnya adalah huruf I dan huruf O. Nah, kalau kalian lihat di keyboard, huruf I dan huruf O itu kan dekat sekali nih. Ini huruf I, ini huruf O. Ya, ini I, ini O, ini I, ini O. Nah, ini mark in, ini mark out. Itu shortcutnya di keyboard. Jadi kita kasih mark in. Nah, Om Brewok nggak pakai shortcut ya, kita pakai yang ada di sini aja. Jadi biar kalian jelas ngelihatnya. Di sini Om Brewok kasih mark in, tik. Nah, kalian lihat di sini videonya abu-abu. Ini artinya dia tidak terseleksi. Sedangkan yang putih ini, timeline putih ini artinya video itu terseleksi di bagian itu. Nah, sekarang misalnya Om Brewok mau mark outnya di sini nih. Setelah play, wah, udah, oke, sampai di sini. Udah, Om Brewok mau sampai di sini aja nih gambarnya. Om Brewok akan mark out dia di sini. Shortcutnya O ya. Kita mark out. Tek. Nah, kalian lihat di sini jadi abu-abu. Ketika ini sudah abu-abu berarti dia tidak terseleksi. Yang terseleksi hanya durasi ini saja. Hanya bagian ini saja dari video yang akan kalau kita drag dia akan masuk ke dalam. Nah, di sini pun kalian punya dua pilihan drag ya. Ada 3 pilihan, sorry. Kalau kalian drag gambarnya keseluruhan ini, posisi gambar kalian drag ke sini, dia akan menarik audio dan video. Kalian lihat di timeline itu yang berwarna biru yang di atas itu videonya, yang berwarna hijau yang di bawah itu audionya. Jadi kalau kalian tarik gambarnya dia akan narik dua-duanya. Jadi audio dan video akan masuk ke timeline. Ini tinggal di drag aja ya. Nah, ini kalau kalian lihat ini audio dan videonya masuk. Nah, Om Brewok, saya mau masukin videonya aja, bisa nggak? Bisa. Caranya kalian masuk lagi nih, kalian lihat tadi di sini ada gambar kotak yang ada 3 titik di kanan kirinya. Ini artinya gambar sebenarnya gambar Silhouette ya, logo Silhouette. Terus di sebelah kanannya ada gambar waveform, logo atau icon untuk audio. Jadi ini icon video, ini icon audio. Kalau kalian mau ambil videonya aja, kalian taruh kursor di gambar film ini, di icon film ini, terus kalian drag, tik. Nah, kalian lihat yang masuk ke timeline itu hanya videonya saja, audionya nggak ikut. Atau kalau kalian pengen sebaliknya, Om Brewok, saya mau masukin audionya aja, bisa? Bisa. Ambil audionya saja, kalian drag, kalian tarik ke sini. Nah, kalian lihat yang masuk hanya audio saja, ya kan?
Jadi videonya nggak ikut. Nah, itu. Terus kemudian ini akan jadi satu klip tersendiri dia akan terpisah. Sedangkan kalau kalian dragnya tadi barengan, dia akan nempel link. Mereka akan nempel antara audio dan video, mereka akan nempel. Sedangkan kalau kalian tariknya satu-satu, mereka akan jadi terpisah seperti ini. Nah, kalau misal kalian sudah masukin ke Om Bro, delete itu dulu ya, kita pencet backspace tadi. Nah, Om Bro, ini kan sudah masuk nih videonya jadi satu gini. Saya mau pisahin nih Om Bro, bisa nggak? Bisa. Jadi di paling atas ini ada gambar rantai. Rantai yang jadi satu. Namanya link selection. Nah, kalau kalian ini masih menyala, dia berwarna putih ini nyala. Kalau mati itu abu-abu warnanya. Selama ini masih menyala, artinya semua video kalian yang memang dia terkoneksi satu sama lain, dia akan terkoneksi. Tapi kalau kalian matikan ini, maka video dan audio itu akan terpisah. Walaupun dia awalnya kalian tariknya barengan. Nah, ini misalnya ini Om Bro udah matikan ini ya. Ini kalau kita pilih videonya, dia video aja. Audionya nggak bakalan ikut. Jadi ini akan miring. Dan di sini akan kalian lihat ada namanya pembedaan timeline. Pembedaan berapa menit atau berapa detik atau berapa frame jarak antara audio dan video itu dia tidak sinkro atau dia terpisah. Jadi kalau di sini dia normal, tidak ada angkanya yang merah-merah tadi di sini. Kalian lihat kursornya Om Bro ya. Jadi kalau gini dia nggak ada merah-merahnya. Ini kalau kita geser, nah karena mereka tadi dulunya adalah satu kesatuan, mereka kemudian berpisah. Nah, setelah mereka berpisah itu ada penanda di sini. Oh, kalian terpisah 6 detik 8 frame. Jadi ini ada perbedaan antara audio dan video itu sebanyak 6 detik dan 8 frame, oke? Nah, kita udah dulu sih ya, kita link aja lah. Nah, oke, itu gimana kalian masukin video kalian ke timeline. Kemudian gimana cara nyambungin video kalian? Bisa, gampang banget. Kalian tinggal ambil satu video lagi, kalian misalnya mau ambil ini nih video tanam-tanaman ini apa sih ini? Pohon tomat. Nah, video pohon tomat nih kalian ambil, kalian bikin sama mark in. Terus mau sampai sini aja mark out, habis itu kalian tarik videonya straight. Ah, ini ya sudah dari timeline. Untuk zoom timeline ini bisa pakai ini ya, zoom in zoom out timeline, atau shortcutnya adalah Ctrl plus Ctrl min tuh, oke. Ctrl plus atau Ctrl min kalau di keyboard, CTRL plus CTRL min kalau di layar di sini plus minus, oke. Nah, kalau sudah kalian tinggal tempel aja langsung. Jadi ini video kedua tempel plek. Nah, kenapa dia langsung nempel? Karena ada snap. Snap itu gambar magnet. Gambar magnet yang kalian lihat di sebelah ini namanya snapping. Kalau kalian nggak pakai ini, dia nggak akan nempel. Nah, dia akan bebas, bisa berjalan bebas. Ini berfungsi kalau cuman kalian nggak akan tahu ini pas apa nggak gitunya. Jadi kalau Om Brewok sih selalu menghidupkan snappingnya. Snapping klik, nah, langsung nempel. Terus kita anggaplah kita taruh ini paling pinggir. Timelinenya kan ya. Nah, oke, kita sudah punya dua gambar. Jadi kalau kita play, ini akan setelah ini dia akan langsung cut to cut ke gambar selanjutnya. Misal Om Bro masukin gambar lagi. Jadi ada 3 gambar nih kan ya. Ini Om Bro masukin yang ini, misalnya in di sini, outnya di sini. Om Bro masukin lagi di sini, telak. Panjangin dikit. Terus Om Bro pengen masukin lagi yang footage yang tadi. Misalnya bisa nggak Om? Bisa, nggak apa-apa, nggak masalah. Pilih lagi dari footage yang tadi. Oh, yang sebelah sini nih. Sampai mana? Sampai di sini. Nah, misalnya kita masukin lagi plung ke dalam timeline. Nah, ini udah kelihatan. Jadi sudah ada 4 footage yang masuk. Sebenarnya bukan 4 footage sih. Dari 3 footage kita sudah masukkan 4 klip ke dalam timeline ya. Jadi kalau kita play di sini, kita lihat ini akan langsung nyambung dia. Ini yang jarum warna merah itu adalah indikator kalian ngeplaynya sudah sampai mana ya. Oke, dia akan terus berubah gambarnya sesuai dengan cutting yang kalian buat, sesuai dengan tek. Nah, dia akan pindah gambar. Oke. Wah, Om Bro, itu kok nggak smooth? Pingin dihalusin. Halusin apa sih namanya? Namanya dissolve. Kalau di film itu namanya dissolve. Itu kita lihatnya dari efek library sini. Kalian pengen nih dissolve antara ini sama ini. Kalau sekarang kan dia cut to cut, langsung putus gambarnya, tek, nah langsung pindah. Kita punya dissolve itu ada di efek library, ada di video transition. Nah di video transition ini banyak banget ada transisi yang bisa kalian coba.
Yang paling sering dipakai atau Om Bro pakai sih biasanya cross dissolve. Cross dissolve ini kita tinggal taruh di antara gambar ini. Terus kita lihat dia ada nih gambar kecil warna putih ini dia cross dissolve-nya. Kalau kita play, seret, nah dia akan terjadi video itu menumpuk satu sama lain, stres gitu. Itu namanya cross dissolve ya. Itu kalian bisa ini macam-macam, di sini ada banyak sekali pilihan video transition. Tapi Om Reo nggak akan bahas itu sekarang. Nanti kalau kalian mau coba di rumah boleh, silahkan itu coba-coba aja. Cara makainya gimana sama. Misalnya ini nih kita nggak mau pakai cross dissolve yang tadi, ini tinggal diklik aja, diklik di cross dissolve-nya. Nah, lihat dia warnanya merah, kita tinggal delete, tinggal pencet backspace, stat. Nah, dia hilang. Tuh, ini bisa misalnya kalian pakai triangle iris nih. Ini bikin iris dia seret, ada segitiga-segitiganya gitu, set. Ah, itu bisa bebas. Pakai kreativitas kalian untuk menggunakan transisi yang disediakan oleh Resolve. Di Resolve ini banyak banget, ini sampai bikin jantung, bikin bintang, bikin kotak, bikin spiral web. Nah, kalau kalian mau lihat kayak apa sih transisinya sebelum kalian menggunakan itu, kalian bisa lihat di sini. Nah, ini akan kelihatan gimana transisinya. Ini seperti preview. Seret sama, ini nggak usah diklik, kalian tinggal taruh mouse di atasnya terus kalian play gini. Kalian akan lihat, oh kalau pakai edge swipe kayak gini nih hasilnya. Ini bisa maju mundur ya. Nah, ini atau pakai ini gini hasilnya, pakai band wipe gini hasilnya, pakai crash zoom zoom. Nah, gini hasilnya. Ini kalian bisa preview dulu sebelum kalian pakai ya. Oke. Jadi itu enaknya Resolve, kalian bisa lihat hasilnya sebelum kalian bahkan memasangkan itu di timeline. Bisa di preview dari monitor aja, bisa di preview. Oke, terus kita play di sini untuk ngekat. Nah, Om Rewo, saya mau numpuk nih videonya biar double, bisa. Misal ini tengah-tengah nih di antara kalian nggak pingin ngekat video ini, misalnya kalau kalian ada di bawah nih wawancara atau video master lah kita anggap, tapi kalian pingin ada shot-shot close-nya atau kalian ada shot-shot lain di tengah-tengah orang itu ngomong, bisa tinggal ditumpuk aja videonya. Jadi Resolve ini menggunakan sistem layer untuk editingnya. Jadi ada layer 1, 2, 3. Nah, ini kalau kalian lihat ini adalah video 1 yang atas, yang bawah adalah audio 1. Kalau kalian mau tumpuk dia, kalian pilih lagi gambar, anggap Om Bro akan ambil ini. Kalian masukin di timeline, kalian drag, tarik kalian drag, kalian tarik sama seperti tadi. Tek, masuk. Nah, ini kalian bisa pilih dia masuk di video 1 atau dimasuk di video 2. Kalau dia masuk video 1, audionya otomatis masuk di video 1 juga. Tapi kalau dia masuk di video 2, otomatis audionya masuk di audio 2. Nah, ini kita tinggal tumpuk aja atasnya. Kalau sudah ditumpuk ini gimana jadinya? Kita play, dia akan sama kayak tadi. Cuman audio Om Reo tidak putus. Coba kalian dengarkan, Om Reo ngomong, audionya masih tetap kedengeran ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi ini namanya insert. Terus Om Rewa nggak pingin saya ada audionya nih, audionya kan audio 2-nya nggak pingin ada, pingin dihilangin aja gitu. Gimana caranya? Bisa, bentar Om Rewa geser dulu ya, ini fotonya gambarnya Om Rewa ini kalau di sini menghalangi. Chat. Nah, kita geser dikit. Oke, nah di sebelah kiri ini kalian lihat ada video 2, video 1, terus ini audio 1, A1, A2, V1, V2. Oke. Ini kalian bisa mute. Mute ini untuk menghilangkan suaranya. Jadi kalian pengen di track 2 nih suaranya hilang semua. Jadi yang di video 2 nggak ada audionya. Tapi kalian cuma pakai audio di video 1. Kalian tinggal pencet M ini. Klik. Nah, dia akan warnanya merah. Nah, itu namanya mute. Jadi audionya tidak akan didengar. Yang kita dengar sekarang itu hanya audio dari audio 1. Itu aja. Oke. Nah, oke, kita udah ya segitu untuk basic yang ini. Kita lanjut lagi dikit sebelum nanti kita ganti lagi kita selesaikan sesi ini. Jadi kalau video kalian ini bisa kalian pingin di zoom gitu misalnya, atau pingin digeser-geser dikit framingnya, pingin di crop gitu, bisa. Sebelah kanan ini kalau kalian lihat ada tulisannya inspektor. Nah, ini ada metadata, ada inspektor. Kalau kalian hidupkan inspektor ini, kalau kalian matikan ini jadi dual view ya. Tapi kalau kalian nyalakan inspektornya, di sini kalian akan lihat banyak sekali ada pilihan. Kalian bisa scroll ini. Ada yang namanya transform, cropping, dynamic zoom, composite, speed change, stabilization, lens correction.
Apa aja sih ini? Nah, ini kita akan bahas di sini karena ini yang paling basic dan akan paling sering kalian pakai ya. Oke. Jadi di transform ini kita lihat yang paling atas itu namanya zoom. Oke, kita pilih dulu videonya biar nggak yang aneh-aneh terjadi. Zoom. Om Bro, zoom buat apa sih? Nah, zoom ini seperti namanya ya buat ngezoom, buat memperbesar atau memperkecil gambar. Value dasarnya atau angka dasarnya adalah 1. Kalau kita mau memperbesar, jadi kita akan bikin 1, sekian. Nah, ini bisa kalian klik drag untuk melihat ini membesarkan dia jadi 1,37 nih kan sekarang. Kalau kalian kecilin jadi 0,85 tuh. Lihat, gambarnya mengecil membesar. Nah, ini bisa kalian fungsikan misalnya kalian pengen pas lagi dialog ini tapi ngezoom ngelihat mukanya Om Rewo. Set gitu. Nah, 1,97 gitu. Kalau kalian syutingnya 4K, editnya di Full HD nggak akan pecah kok dia. Dia bisa sampai 2. Jadi zoomnya bisa sampai value 2 atau 2 kali lipat pembesaran. Itu bisa kalau 4K ke Full HD. Nah kemudian, wah Om Rewo ini kalau sudah di zoom segini kan mukanya kepotong itu. Itu mukanya Om Rewo nggak kelihatan, itu cuman bulu-bulu dadanya yang seksi itu aja kelihatan. Nah itu bisa kita geser. Gesernya di mana? Kita pakainya position. Position ini ada X ada Y. Kalau Y ini posisi naik turun. Nah, ini kalian bisa naikin atau turunin framenya di sini ya. Misalnya kalian naikin framenya segini set. Nah, biar mukanya Om Rewo yang ganteng itu kelihatan kan. Nah, terus position X itu untuk geser kanan kiri. Jadi kanan atau kiri. Kita gantinya pakai position X. Oke. Om Rewo itu kok gambarnya kayaknya mereng ya? Atau aku pingin gambarnya itu muter-muter gitu Om, bisa pakainya yang di bawahnya ini rotation angle. Rotation angle ini sudut kemiringan gambar, jadi kalian bisa putar-putar gambarnya sesuai sama yang kalian perlukan. Nah ini misalnya kita putar nih rotation angle yang seret. Nah ini kalian lihat nih bisa diputar-putar senak udel kalian ya. Nah disinilah kreativitas kalian akan tidak terbatas sampai seberapa apa yang bisa kalian bikin, itu semua tergantung kreativitas kalian. Mau di zoom, mau digeser-geser, di positioning ulang, mau diputer-puter gambarnya. Nah itu kembali lagi ke kreativitas kalian dalam mengedit videonya. Oke, kemudian selanjutnya anchor point. Anchor point itu gini. Jadi kalau ini kita kembalikan dulu ya positionnya ke 0 semua. Zoomnya kita balikin ke 1 biar kita lihat bedanya anchor point. Anchor point itu adalah titik tengah dari sebuah image, sebuah video atau sebuah gambar. Jadi kalau saat ini kita putar, titik tengahnya ada pas di tengah-tengah. Karena dia anchor point-nya nilainya 0. Nah, kalian lihat dia akan berputarnya di tengah-tengah gini. Oke. Jadi kalau misalnya anchor point-nya kita geser, nah ini emang nggak kelihatan nih di mana ya? Di mana anchor point-nya? Kenapa tidak ada? Nah, ini anchor point-nya kita geser nih, misalnya di 500 gitulah ya. X-nya kita geser di 500. Oke. Kita putar. Nah, kalian lihat yang berputar itu dari samping karena anchor point-nya dipindah. Kalau kalian perhatiin itu yang jadi porosnya, anchor point itu poros gambar. Yang sekarang jadi poros itu gambar gininya itu apa, stop kontak yang di belakangnya Om Rewo itu. Stop kontak itu yang jadi poros. Jadi anchor point-nya sudah berpindah. Ini kalau kita jauhin lagi gitu bisa. Jadi tambah jauh dia. Muternya nggak di tengah-tengah pas. Yang jadi poros adalah di sebelah kanan itu. Karena anchor point-nya Om Rewo geser point X-nya atau horizontal value-nya. Om Rewo geser ke kanan di angka 1000. Kalau mau geser ke kiri dia di angka minus. Minus 1000 itu akan di kiri. Misal kita bawa ke minus 1000. Set. Nah, ini yang muter di sebelah kiri. Nah, kalian lihat kan yang jadi porosnya adalah yang sebelah kiri. Oke. Jadi itu anchor point. Gunanya anchor point adalah untuk menentukan titik tengah sebuah gambar, poros. Ketika kalian mau rotation, porosnya mau seberapa. Nah, pitch sama yaw ini untuk pitch ini apa ya, vertikal untuk di mereng-merengin gitu gambarnya. Jadi kesannya ada 3D gitu, ada agak-agak 3D. Nah, kalau yaw ini kanan kirinya. Nah, itu bisa dibikin kayak gitu. Ini aplikasinya di bagaimana Om Bro? Kapan kita pakai ini? Ya terserah kalian karena ini bagaimana kreativitas kalian untuk menggunakan software ini ya. Oke, ini kita kembalikan dulu ke 0 semua. Nah, terus yang di bawahnya kemudian ada flip. Nah, flip itu gunanya apa? Flip itu gunanya untuk membalik gambar. Yang satu horizontal, yang ini horizontal, yang ini vertikal. Yang ini horizontal, yang ini vertikal. Jadi kalau kita flip yang di sebelah kiri ini, gambarnya akan berbalik dari kanan ke kiri. Set. Nah, Om Rewo dari lihat ke kiri, sekarang jadi lihat ke kanan.
Kalau flipnya yang satu lagi itu untuk ngeflip atas dan bawahnya ya. Jadi kalau ini kita flip set, nah kepalanya di bawah tuh, kepalanya Om Reo ya kan. Kalau kita flip kepalanya normal, kalau di flip kepalanya jadi di bawah. Oke, jadi ini kalau mau normal matiin aja, tapi kalau kalian perlu untuk ngebalik gambar kalian flip aja. Kadang kan kalau kita syuting pakai handphone itu, kalau pakai yang kamera depan dia gambarnya kebalik kan jadinya. Nah ini gunanya flip untuk mengembalikan gambar itu biar jadi normal. Oke, selanjutnya cropping. Cropping itu sampai sana kan paham dulu ya. Kalau nggak paham, putar ulang aja videonya, habis itu di pause-pause nggak apa-apa. Oke, selanjutnya adalah cropping. Cropping itu adalah untuk memotong. Jadi ada crop left, itu motong kiri, shred. Nah, lihat tuh, itu dipotong gambarnya kan. Ada crop right, potong kanan. Crop top, potong atas. Crop bottom, nah, bukan bikini bottom ya. Crop bottom itu potong bawah. Oke. Softness ini adalah menentukan apakah dia garisnya keras. Nah, kalau kayak ini kan keras nih garisnya antara yang dipotong ini. Atau dia lembut. Nah, kalau ini lembutnya masuk, ini lembutnya keluar. Tuh. Jadi kayak gini ada kayak transisinya, softnessnya, ada kelembutan di sana. Oke? Nah, kita balikin ke nol aja dulu. Oke. Nah, kalau retain image position ini maksudnya biar tidak pindah-pindah. Jadi kalau kita crop gitu, gambarnya nggak pindah kemana-mana. Ya. Oke, habis itu dynamic zoom ini kalian bisa nyalakan. Ini kalian bisa zoom, dia akan mengikuti gerakan, misalnya kita swap gitu kan, dia bisa ngezoom sendiri nanti. Nah ini kita matiin aja, nggak terlalu penting. Komposit ini kalian kalau punya dua gambar, nah ini misalnya tumpuk ya gambarnya. Komposit ini persis kayak di Photoshop. Kalau kalian yang biasa pakai Photoshop, komposit mode ini kayak misalnya kita pakai ada burn, ada darken, ada multiply. Nah, kalian gantinya di komposit ini. Ini misalnya Om Bro pengen ini gambar apa ya? Ini gambar tanah ya. Ah, gambar pohon-pohon kebun ini itu di multiply ke mukanya Om Bro gitu misalnya kan. Kita bisa pilih di sini multiply. Cing. Nah, itu jadi tuh numpuk gitu gambarnya. Atau wah multiply ini kehitaman gitu, apa terlalu gelap gitu kan. Kita pakainya apa, pakai screen gitu misalnya, zing, nah, jadi putih gitu kan. Ini sama persis, komposit ini sama persis sama kayak di Photoshop. Jadi kalau di Photoshop itu apa ya, blend mode kalau nggak salah namanya. Nah kalau di sini namanya composite mode. Oke, jadi ini sebenarnya sama aja, nggak terlalu jauh beda, kita normalin aja. Oke, kalau kalian mau pakai ini bebas, sesuaikan kreativitas kalian. Oke. Terus di sini kita punya speed change. Speed change ini untuk mengganti mau berapa speed video kalian, mau dibikin slow mo, mau dibikin jadi cepet. Nah, ini kan normal nih. Sekarang Om Bro misalnya speed change-nya mau diganti nih jadi 200. Sorry, bukan video yang itu. Ini seleksinya salah. Seleksi video yang ini. Speed change-nya misalnya dari 100 Om Bro mau ganti ke 200 ya. Ini jadi cepet nih. Nah kan gitu jadinya. Atau ini mau dilambatin di slow mo jadi 50 gitu misalnya. Ini setengahnya. Oh, gerakannya jadi slow mo gitu. Slow mo sok-sok cinematic wedding gitu ya. Oke. Nah, ini kita balikin ke 100% aja. Nah, ini ada bedanya speed atau kalian bisa ganti frame per second. Kalau sekarang kan FPS-nya 29,97 nih atau 30 FPS. Ini kalian bisa ganti FPS-nya juga. Jadi dia akan mengikuti sama FPS. Kalau kalian pakai dari 2997 kalian ganti jadi 25, berarti dia jadi lebih slow mo gitu. Nih kalau kita ganti, kalau kalian lihat kalau Om Reo ganti speednya, otomatis FPS-nya juga ganti. Tuh ya. Oke. Kita balikin 100 saja. Pitch correction ini apa gunanya? Nah, pitch correction ini kalau misalnya videonya dipercepat tapi kalian nggak pingin suara orangnya jadi kayak suara dagang bakso tikus gitu kan, pitch correctionnya kalian nyalain. Nah ini Om Brewok kasih contoh ya, ini Om Brewok kasih 200 speednya, Om Brewok play. Nah kalian dengar nggak tuh, hidup nggak sih ini audio gini? Desktop audionya, wah tidak hidup ternyata. Kita hidupkan dulu desktop audionya biar kalian bisa dengar nih. Oke. Nah, ini kalau kalian dengar audionya, dia kan lucu gitu kayak dagang bakso tikus itu. Tapi kalau kalian pitch correction ya kalian nyalain, dia akan membenarkan walaupun tidak berbenar 100% ya, tapi setidaknya tidak separah kayak bakso tikus gitu. Nah,
suara Om Reo tetap, cuman kesannya ngomongnya ngebut. Nah, gitu. Itu untuk pitch correction. Oke, habis itu di bawahnya ada stabilization. Stabilization ini gunanya apa, Om Reo? Untuk ngestabilin video. Kalau video kalian goyang-goyang nggak jelas, nah kalian bisa benerin di stabilization ini. Oke, jadi ini misalnya ini kan masih speednya masih 200 ya. Kita balikin dulu speednya 100. Nah, ini misalnya nih. Nah, ini kan dia gambarnya goyang dikit nih. Nah, kita bisa stabilin, kita hidupin stabilize ini, modenya ada perspektif simetris. Nah, nanti Om Reo akan khusus untuk bikin tutorialnya yang bagian stabilization ini ya, karena agak rumit ya. Jadi kita skip dulu untuk sekarang ini. Jadi yang ke bawah ini kita skip dulu. Kenapa? Karena ini nanti akan Om Reo bikinin sendiri videonya, oke? Nah, jadi untuk sekarang kita sudah selesai ya ini. Jadi untuk editing di DaVinci Resolve, cutting itu ya adanya di sini. Jadi tinggal ambil gambar sini, masukin ke timeline kalian. Kalian bisa mengedit, menyambung-nyambungkan gambar sehingga menjadi sebuah cerita. Nah, untuk misalnya video YouTube kalian, atau untuk film pendek kalian, atau untuk bahkan film panjang kalian gitu. Karena kalau cuman shot gitu aja kadang nggak bercerita dia. Jadi kalian harus misalnya, oh saya mau ada shotnya gini, ada shotnya gini, gimana menggabungkannya di Resolve. Ya ini caranya yang tadi Om Reo ceritakan. Oke, kalau kalian merasa penjelasan Om Reo terlalu panjang, kalian puter ulang aja lagi ya. Apa kok terlalu panjang, terlalu cepat, sorry. Kalau penjelasan Om Reo terlalu cepat, kalian putar ulang aja videonya. Terus kalian sambil play pause, kalian coba, sambil play pause, kalian coba play pause. Jadi bisa lebih gampang untuk dimengerti ya. Mohon maaf kalau misalnya penjelasan Om Reo kurang kalian mengerti. Nah, kalian pingin selanjutnya Om Reo membahas apa, tutorial yang mana, bagian yang mana, kalian komen aja di bawah. Jadi kalian tulis di sana, Om Reo, oh aku pingin belajar gini dong, pingin dibahas ini coloring gimana atau apa gitu, ini untuk bikin stabilisationnya gimana. Nah, kalian komen aja di bawah, nanti Om Reo akan baca komen kalian dan Om Reo akan bikinkan tutorial itu. Nah, jadi jangan lupa untuk juga klik tombol subscribe, padamkan tombol merah itu. Terus kemudian kalian klik loncengnya dan kalian share video ini. Jadi biar kita sama-sama pintar. Pintarnya nggak sendirian. Jadi kalau kalian sendiri yang belajar tutorial ini kan kalian aja yang pintar. Nah, biar teman kalian juga pintar. Jadi kita semua pintar mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke, kira-kira begitu. Nah, kita balik ke screen yang gede dulu. Jadi kira-kira seperti itu untuk pembahasan random box hari ini, tutorial DaVinci Resolve-nya. Next, selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut lagi setelah ini, oke? Kapan? Nah, kapannya itu kapan-kapan. Kenapa kapan-kapan? Karena kan random box, suka-suka mau uploadnya kapan, oke? Jadi tetap dengan Om Reo, jangan lupa untuk komen dan subscribe dan share tentunya, karena untuk kita sama-sama mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Oke. Ketemu lagi nanti tetap di Random Box.